Selamat pagi sahabat rohani, sahabat saroha yang Tuhan kasihi. Sebelum renungan kita bacakan, kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang daripada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Demikian firman Tuhan. Satu pernyataan dari Daud sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia selalu memandang kepada Tuhan. Dalam pernyataannya, Tuhan selalu berada di sebelah kanannya dan Ia tidak akan goyah. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pasti banyak menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Baik kehidupan dalam rumah tangga, kehidupan di dalam iman, kemudian kehidupan di dalam bernegara, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau kita memandang kepada Tuhan seperti yang dikatakan Daud dalam nats ini, ketika kita memandang kepada Tuhan, maka kita akan mengingat bagaimana janji Tuhan. Seperti Daud yang katakan dia tidak akan goyah dan hatinya selalu bersuka cita, jiwanya bersorak-sorai, dan tubuhnya diam dengan tentram. Ini yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Hidup tentram, damai sejahtera adalah menjadi kerinduan dan impian dari setiap manusia. Kita harus kembali kepada firman Allah. Kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan. Daud bisa keluar sebagai pemenang ketika dia menghadapi Goliat sebagai raksasa dari bangsa Filistin, orang yang besar, karena dia memandang kepada Tuhan. Dia tidak takut dengan masalah meskipun kelihatannya masalah itu begitu besar. Tentara-tentara Israel takut dengan orang-orang Filistin, takut dengan raksasa yang bernama Goliat itu. Tetapi meskipun dia bertubuh kecil, Daud mempunyai Allah yang besar. Dia tidak takut dan dia dapat berkata, "Engkau datang dengan tombak dan lembing, tetapi aku datang dengan nama Tuhan." Pujian yang tadi dinyanyikan bahwa kita mempunyai Allah yang besar. Kita tidak menyerah, kita tidak putus asa. Karena kita mempunyai Allah yang besar. Kita mempunyai janji Allah di dalam kehidupan kita. Maka peganglah janji Tuhan dan pandang kepada Yesus, sebab Ia tidak akan mengecewakan. Kita akan keluar sebagai pemenang dan menjadi orang yang tidak takut dan menjadi orang yang tidak khawatir dan tidak akan kecewa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Tetap pandang kepada Tuhan. Ada pertolongan dari Tuhan. Sebab Tuhan adalah yang adil, yang terus menyertai dalam kehidupan kita. Dia terus menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Sesuai dengan yang dikatakan Matius 28 ayat 20, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai sampai kepada akhir zaman. Janji pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita sebagaimana pernyataan daripada Daud sendiri di dalam Mazmur 23. Tuhan menjadi gembala yang baik. Tuhan yang menjadi gembala di dalam kehidupannya. Dia yang selalu menopang di dalam jalan kehidupannya. Meskipun di dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan
dan Tuhan terus memimpin sampai akhir kehidupan kita. Karena itu, mari kita mau terus memandang kepada Tuhan. Itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua ialah biar kita mau selalu berjalan takut akan Tuhan. Berjalan takut akan Tuhan bukan seperti kita takut kepada setan dan takut kepada manusia. Berjalan takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita mau menjadi pelaku firman Allah. Dan kita mau menjaga hati kita untuk selalu dipenuhi dengan firman Tuhan. Bukan dipenuhi dengan segala kepahitan, segala kekecewaan, dan kebencian, dan iri hati. Maka nyanyian Daud mengingatkan kita untuk menggantungkan hidup kepada Tuhan. Ketika Daud mengingatkan kita untuk mengingat bagaimana Tuhan memelihara dalam penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka senantiasa kita juga akan memiliki pengharapan bahwa di dalam kehidupan kita banyak hal yang Tuhan sertakan, yang Tuhan berada bersama-sama dengan kita, mengatasi berbagai macam apapun persoalan kehidupan kita, karena janji Tuhan senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kita. Yang terpenting, bagaimana kita memiliki hidup yang senantiasa bergantung, bagaimana kita memiliki hidup yang tetap memandang kepada Tuhan, karena pengharapan pertolongan dalam kehidupan kita hanya bersumber dan akan datang bagaimana Tuhan menyertai kita dan memberikan itu tepat pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami memuji Engkau Tuhan. Segala penyertaan, segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, itu semua adalah anugerah dan kasih setia Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami hadapi dalam dunia ini, ketika dalam perjalanan kehidupan kami, begitu banyak bahaya, begitu banyak rintangan. Tetapi ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan dan memandang Engkau Tuhan, tentu Engkau akan menyertai kami dalam segala persoalan hidup yang kami hadapi. Engkau juga menyertakan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami menjadi pemenang seperti Daud yang menjadi pemenang menghadapi segala persoalan hidupnya. Untuk itu Bapa, kami serahkan segala kehidupan kami, terlebih buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau juga yang menyertai mereka. Engkau juga Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan mereka. Apapun yang mereka hadapi, hendaklah kasih setia Tuhan yang menguatkan mereka untuk menjalani segala persoalan hidup di tengah-tengah yang mereka hadapi saat ini. Agar mereka juga setiap jemaat mau memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Untuk itu kami mau serahkan apapun yang akan terjadi untuk kedepannya. Segala pekerjaan, segala perbuatan kehidupan kami, hendaklah Engkau yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Agar ketika kami memulai hingga pada akhirnya kami mengakhiri segala pekerjaan kami, boleh berbuahkan hal kebaikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.